Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih jauh di konten kali ini, saya mau ingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan sampai ketinggalan live streaming kita sebentar nanti. Karena saya ingin mengajak kalian semua untuk kita sama-sama mengikuti sebuah acara, sepertinya ini adalah acara talk show. Pakar-pakar dengan pakar-pakaran makan tanaman. Pakar-pakaran versus ahli digital forensik yang akan diadakan oleh Pak Joshua M. Sinambela bersama dengan kawan-kawan yang benar-benar ahli dalam digital forensik, yang kemudian Rismon Sianipar diundang tapi sampai hari ini belum ada konfirmasinya, teman-teman. Tapi menurut saya tuh prediksi saya bahwa mereka nggak bakalan berani. Rismon nggak bakalan berani datang ke sana. Ya, kalaupun dia berani datang ke sana, itu pasti akan terbuka dan akan terang benderang mana ahli yang sesungguhnya, mana hanya sekedar pakar-pakaran. Pakar makan tanaman. Ini dia teman-teman ya. DF Talk #20 pakar-pakaran versus ahli digital forensik. Ya. Yang akan menjadi panelis adalah Rismon Hasiolan Sianipar, pengkaji ijazah Jokowi, masih dalam konfirmasi, yang katanya ketika Pak Joshua M. Sinambela memberikan undangan ini dan mau menyatakan sebuah klarifikasi, beliau diblokir sama Rismon Sianipar. Giliran sama ahli digital forensik beneran, kicep dia dong. Ya, dan kemudian tentu saja di sana ada Pak Joshua M. Sinambela itu sendiri, di sini Digital Forensic Analyst, PT Analis Forensik Digital Forensikdigital.com. Ada Roni Teguh yang adalah PhD Hokkaido University Jepang. Guest panels ada penulis buku digital forensik, sampai ada penulis buku di sana, teman-teman. Ade Kurniawan dan Kak Atina Cahyani sebagai moderatornya, teman-teman. Dan ini akan di streaming di YouTube DF Talk dan kemudian di Facebook Joshua Sinambela. Dan kita mungkin akan melakukan live streaming juga. Kita akan mengikuti jalannya perbincangan para ahli dan para pakar, para ahli digital dan para pakar-pakaran kalau mau datang. Dan hari ini teman-teman ya, malam ini teman-teman harus stay tune karena ini akan dimulai pada Sabtu 31 Mei 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi di teman-teman kalian yang berada di Pulau Jawa dan sekitarnya itu jam 20.00. Kalau di Jawa Tengah, seperti Jawa Tengah lagi, Indonesia, waktu Indonesia Tengah itu jam 9. Kalau Timur jam 10, teman-teman. Lebih lat lagi di sana. Ya, jadi kita akan sama-sama menyaksikan pembahasan. Ya. Saya sudah memberikan prediksi. Bagaimana prediksi kalian? Apakah Rismon akan datang atau tidak? Kalau prediksi saya sih berharap dia datang, teman-teman ya. Of course ya, agar supaya semuanya bisa terlihat. Ini orang bukan kaleng-kaleng ada di sana. Orang benar-benar ahli di bidang digital forensik analisis, teman-teman. Ya, agar supaya kita melihat kapasitas seorang Rismon akhirnya seperti apa akan terbukti di sana. Saya menginginkan sebesar-besarnya keinginan saya agar supaya Rismon Sianipar hadir dalam DF Talk tersebut. Akan tetapi saya kok mempunyai prediksi. Prediksi mau apa, Bung? Prediksi kalau Rismon Sianipar gak bakalan hadir, teman-teman. Saya bisa memprediksikan atau memastikan bahwa gak bakalan hadir. Karena itulah ya, orang-orang seperti mereka ini hanya berani kepada orang-orang yang mungkin awam dan tidak paham soal digital forensik dan bagaimana cara seorang ahli digital forensik beretika dalam menyampaikan sebuah analisa yang ada. Ya, rules-nya seperti apa? Harus seperti itu. Ya, makanya Rismon itu berani sekali itu debat dengan orang yang mungkin gak paham. Tapi giliran Joshua M. Sinambela yang adalah digital forensik analis, yang punya PT Analisis Forensik Digital, WA ke Rismon langsung diblokir. Pengecut. Bagaimana teman-teman? Ya, nanti kita akan bahas ya. Jadi jangan ketinggalan. Saya reminder lagi kepada kalian. Saya mengingatkan kembali bahwa sebentar 20.00 waktu Indonesia Barat kita akan melakukan live streaming. So jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan momen ini.
Kalaupun respon nggak datang, gimana bang? Kalau respon nggak datang itu nggak seru. Tetap seru teman-teman, menarik karena kita akan menambah wawasan tentang situasi hal yang dilakukan oleh Rismon ini yang mengaku pakar tapi pakar-pakaran. Ya, pakar-pakaran yang mengkaji ijazah Pak Jokowi, apakah itu sah sebagai seorang digital forensik, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian sediakan nanti teman-teman. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan, kita harus mengikuti jalannya perbincangan orang-orang yang kompeten di bidang digital forensik. So, don't miss it teman-teman. Oke, itu yang pertama ya. Dan kemudian berita yang kedua, ada suatu video yang kemudian itu tiba-tiba lewat di beranda saya. Soal siapa sih? Itu seorang Mas Roy Suryo. Kenapa lagi Roy Suryo, Mas? Dengan video yang saya lihat itu, kok saya agak sedikit jadi lebih yakin kalau apa yang dikatakan oleh Pak Ade Armando soal adanya gangguan kejiwaan itu makin hari makin benar. Kenapa sih? Apa sih? Nah, setelah kalian semua nggak penasaran, kita lihat dulu sama-sama ya. Ini dia. Anda mulai Pak Jokowi nggak jujur? Mbak yang bilang boleh. Loh enggak. Jadi Anda melihat, kan saya tanya. Mbaknya sampai emosi. Kaca. Yang jelas apa? Yang kita tanyakan soal Aku apa ya? Coba kita zoom. Kok zoom? Zoom dia makin coba kita zoom ya. Coba. Jalankan kenegarawanannya tidak muncul. Itu saja sudah. Jadi Anda berharapnya Pak Jokowi Kok masih kecil ya? Bentar. Bukan gambarnya yang makin besar. Sebentar. Aku kembalikanlah di porsi yang normal. Ini aja. Jadi Anda mulai Pak Jokowi nggak jujur? Mbak yang bilang boleh. Loh enggak. Jadi Anda melihat, kan saya tanya. Kaca. Pak Yang Purnomo. Yang kita tanyakan soal kejujuran Pak Pur. tidak muncul. Itu saja sudah. Jadi Anda berharapnya Pak Jokowi jujur? Iyalah. Jujur. Sejujur-jujurnya. Kalau bisa bilang sehina-hinanya. Ya, sejujur-jujur. Berarti sekarang belum jujur. Ya, biarkan masyarakat yang menilai, Pak. Nah, oke, itu soal kasusnya ya. Jadi Anda mulai Pak Purnomo. Pak Jokowi nggak jujur? Mbak yang bilang. Loh enggak. Jadi Anda melihat, kan saya tanya. Kaca. Lucunya di mana itu? Mbak yang bilang ya. Lucunya di mana kok bisa ketawa seperti Pak Purnomo. Tolong, Pak. Melihat video tadi, kok sepertinya betul ya ada gangguan sedikit. Sepertinya, teman-teman ya. Sepertinya. Kita lihat ya. Soal apa yang dibahas oleh Pak Ade Armando soal masalah kejiwaan. Pokoknya teman-teman, kita harus terus update berita-berita tentang semua hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita untuk melawan narasi-narasi mereka. Dan kebetulan ya, anggaplah video Roy tadi itu intermezzo saja teman-teman ya. Cuman saya ingin geli aja lihatnya. Tapi menjadi pokok pembahasan kita bahwa timbulnya orang-orang para akademisi, orang-orang yang lulusan dari luar negeri, orang-orang yang benar-benar expert di bidangnya, orang-orang yang benar-benar ahli digital forensik, akhirnya benar-benar menunjukkan bahwa sikap mereka para ahli digital forensik ini itu tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Rismon hari ini. Mereka seolah-olah mengatakan bahwa Rismon ini melakukan hal yang mempermalukan komunitas atau orang-orang yang ahli di bidang itu, ya. Jadi kan masyarakat, kok ahli digital forensik kayak Rismon kok gimana mau percaya ahli digital forensik? Itu kan mencemarkan nama baik orang-orang yang bekerja di bidang profesional digital forensik. Makanya sekumpulan orang-orang seperti Pak Joshua M. Sinembela dan teman-teman yang lain yang lulusan dari Jepang yang ahli bahkan penulis soal digital forensik itu mau membahas hal ini, mau menunjukkan perlawanan, mau menunjukkan sebuah fakta bahwa
Richmond Sianipar itu sebenarnya keliru dalam melakukan digital forensik, seolah-olah pakai digital forensik, dan mereka bisa lawan itu teman-teman. Ya, bahkan mereka mengkaji soal ijazah S2 S3 Richmond yang katanya mereka mengatakan bahwa itu adalah palsu. Pastinya akan dibahas sebentar, makanya kalian semua jangan ketinggalan. So don't miss it guys, ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi supaya ketika saya live streaming kalian tidak ketinggalan. Atau teman-teman juga yang mau langsung ke teman-teman, ke channel YouTube-nya. Teman-teman bisa lihat channel YouTube-nya ini. DF Talk. Itu adalah channel YouTube-nya, DF Talk. Tapi kalau teman-teman mau nonton atau mendapatkan pemberitahuan dari channel saya, bisa saja teman-teman ya, DF Talk. Nanti kita akan coba share kepada kalian semua. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewat, karena perbincangannya akan sangat menarik soal kegaduhan yang dilakukan oleh Richmond Sianipar ini, dan para ahli digital sesungguhnya mulai berbicara. Saya Vicky mau pamit, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.